Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan hari Minggu biasa ke-26 tahun B dan sekaligus minggu terakhir bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Bersihkan hati dan pikiran. Dalam bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus sahabat dalam perjalanan kita. Yesus menyertai kita kapan dan di mana saja kita berada. Pertanyaan untuk kita, sudahkah selama bulan Kitab Suci ini saya meluangkan waktu untuk membaca Kitab Suci dan merenungkannya? Kalau mau jujur, pasti banyak orang yang tidak pernah membaca Kitab Suci dalam sebulan ini. Mudah-mudahan saya salah. Kita melihat pentingnya Kitab Suci untuk orang Katolik. Pertama, Kitab Suci sebagai sumber inspirasi hidup. Ia menerangi dan memberi cara lain untuk melihat kehidupan ini dalam terang kasih Allah. Hidup sesuai inspirasi Kitab Suci. Kedua, Kitab Suci adalah sabda kehidupan. Kitab Suci memberi roh kepada hidup kita. Hidup orang yang sungguh diinspirasi oleh sabda Tuhan berbeda dengan orang lain di sekitarnya. Mereka selalu memancarkan kasih Allah. Ketiga, Kitab Suci adalah sapaan Allah. Di saat kita membaca Kitab Suci, di saat itu Allah menyapa kita secara pribadi. Allah kembali berbicara kepada kita. Pengalaman tokoh-tokoh Kitab Suci menyapa hidup, pribadi, dan sikap kita. Keempat, Kitab Suci adalah pegangan hidup. Sabda Tuhan adalah pegangan hidup. Sabda Allah senantiasa menerangi dan menguatkan iman kita. Seluruh pertanyaan dan persoalan hidup, jawabannya ada dalam Kitab Suci. Tinggal kita membaca dan merenungkannya. Kitab Suci senantiasa menerangi dan membantu memberi makna serta pertimbangan untuk hidup kita. Setiap orang Katolik harus mencintai dan menghidupi Kitab Suci. Caranya, pertama, membaca, merenungkan, dan menghidupi pesannya. Kita dipanggil untuk mengikuti hidup, sengsara, dan kebangkitan Yesus. Juga belajar dari tokoh-tokoh Kitab Suci tentang ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Kedua, menjadi sahabat Kitab Suci. Untuk menjadi sahabat Kitab Suci, kita harus memiliki Kitab Suci, mempunyai waktu untuk Kitab Suci, dan membiarkan Kitab Suci, membiarkan sabda Tuhan berbicara dan membimbing kita. Akrabkan diri kita dengan Kitab Suci. Ketiga, jatuh cinta dengan Kitab Suci. Memegang Kitab Suci dan membacanya. Lakukanlah itu secara rutin setiap hari. Pasti hasilnya akan sangat mengagetkan kita. Pengalaman para tokoh Kitab Suci akan selalu menginspirasi kita untuk menjadi semakin baik dalam mengikuti Yesus. Keempat, membiarkan Kitab Suci berbicara kepada kita. Di saat kita membaca Kitab Suci, sebenarnya di saat itu Kitab Suci sementara berbicara kepada kita secara aktif. Mestinya kita mendengarkannya dan menangkapnya. Kelima, menghidupi sabda Allah. Kita menjadi pelaku sabda. Hidup sesuai dengan nasihat Kitab Suci. Tutur kata, sikap, dan perbuatan kita harus sesuai dengan nasihat Kitab Suci. Ini perjuangan setiap saat. Ini proses yang harus berlangsung selama hayat di kandung badan. Kita harus galakkan gerakan mencintai Kitab Suci. Sering saya anjurkan untuk kita melakukan gerakan 3 menit bersama sabda Tuhan. Membacanya 2 menit dan merenungkannya 1 menit. Itu cukup untuk sehari. Kita cukup membaca 5-10 ayat Kitab Suci sehari. Dan selanjutnya,
kita melakukan itu secara rutin. Karena dengan gerakan 3 menit bersama kitab suci, kita akan mengingat apa yang kita baca. Karena kita mempunyai waktu untuk merenungkannya. Selamat mencoba. Anda tidak pernah akan menyesal dengan hasilnya. Bacalah kitab suci dengan teratur. Habiskan 1 kitab, 1 surat, atau 1 Injil. Sesudah itu baru dilanjutkan ke yang lainnya. Dalam waktu setahun, diharapkan Anda pasti akan sudah selesai membaca seluruh kitab suci. Itu pengalaman yang pernah saya buat. Kalau Anda melakukannya, pasti bisa dan menggembirakan. Roh Tuhan dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan memberi roh kenabian kepada siapapun yang berkenan kepadanya. 70 tua-tua Israel diberi roh kenabian oleh Tuhan. Bisa dibaca dalam kitab Bilangan bab 11 ayat 25 sampai 29. Tetapi roh itu tidak tinggal bersama mereka, karena mereka tidak layak untuk itu. Lalu roh yang sama diberikan kepada 2 orang lain, Eldad dan Medad. Mereka menjadi penuh dengan roh. Allah bebas menganugerahkan roh, berkat, dan rahmat-Nya. Tuhan memberi roh-Nya supaya orang makin baik dan benar dalam tingkah laku serta perbuatannya. Kedua, supaya orang melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Itu inti ajaran Yesus. Ketiga, supaya orang menjadi saksi cinta Allah di tengah kehidupan. Roh Allah membaharui, meneguhkan, dan memampukan orang untuk berbuat baik dan benar. Setiap orang dianugerahkan Allah keunikan dan talenta yang berbeda-beda. Ada yang hebat di bidang olahraga, di bidang musik, menyanyi, melukis, menari, ilmu pengetahuan, kecakapan intelektual, keterampilan memimpin dan mengatur, berbisnis, dan lain sebagainya. Kita mempunyai hobi dan talenta yang berbeda-beda. Tujuannya yaitu untuk saling melengkapi dan membuat hidup menjadi semakin indah untuk dijalani. Hidup menjadi berkat. Jangan membawa kesulitan untuk orang lain atau membuat hidup orang lain susah. Tuhan senantiasa melipat gandakan apa yang kita miliki. Mari berjuang agar kita selalu melakukan yang baik dan memperbaiki yang kurang baik. Kita kembali bercermin pada Kristus dan menirunya. Syukuri segala rahmat. Apapun yang kita punyai, kepintaran, bakat, hobi, talenta, serta keterampilan mestinya digunakan untuk kebaikan bersama. Untuk saling membantu dan saling memberi inspirasi untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Kita meniru semangat pemberian diri Yesus. Ia memecahkan roti. Pemecahan roti itu terjadi setiap hari dalam perayaan Ekaristi. Imam memperingatkan dan mengulangi kembali penyerahan diri Yesus di salib. Pemberian diri ini jelas terjadi dalam perjamuan malam terakhir dengan pemecahan roti. Ambillah dan makanlah. Terimalah dan minumlah. Pemecahan roti untuk semua. Untuk yang dicintai dan untuk para murid-Nya. Tuhan Yesus membagi cintanya agar kita kaya dalam rahmat dan kasih-Nya. Ia menyelamatkan kita dari dosa. Ia memberi kedamaian hati dan pikiran. Ia memberi sukacita. Kita harus belajar dari Yesus, bukan dari Yudas yang mengingkari, mengkhianati, putus asa, dan mengakhiri hidupnya sendiri. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jika tanganmu yang menyesatkan kamu, penggallah. Bisa dibaca dalam Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, ayat 45, ayat 47 sampai 48. Yohanes berkata kepada Yesus, "Ada orang yang mengusir setan dalam namamu. Kami telah melarang dia, karena bukan merupakan salah satu dari antara kita." Jawaban Yesus, "Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Jangan menyesatkan orang lain dengan kata dan tindakan kita.
Kita harus membawa pencerahan dalam hidup bersama, bukannya ketersesatan. Kita harus putuskan rantai kejahatan. Kalau tangan yang berbuat jahat, penggallah. Kalau mata yang berbuat jahat, cungkillah. Ini ajakan radikal dari Yesus. Maksudnya, bertobatlah dan jadilah pengikut Yesus yang baik dan benar. Untuk hal ini tidak ada kompromi, tidak ada permisif, memaafkan diri sendiri untuk hal yang salah. Mari kita bertanya diri, kalau kita harus memotong, memenggal, mencungkil anggota tubuh kita, tangan, kaki atau mata kita, yang mana yang akan kita potong atau kita cungkil? Bagian mana dari diri kita yang harus dipenggal? Coba kita lihat sikap dan tutur kata yang harus kita potong dalam hidup. Misalnya penyebar gosip, cemburu, iri hati, benci, dendam, dan mengkambing hitamkan orang lain. Kita mesti penggal dan cungkil hati dan pikiran kita yang kotor. Mari kita terus bersihkan hati dan pikiran, lalu mengikuti Yesus. Tuhan memberkati.